Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu pada bulan Ramadan kali ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan segala dedikasinya untuk membawa umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Alhamdulillah teman-teman semua, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan kali ini, bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Itu tandanya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah lebih maksimal lagi pada Ramadan kali ini, karena kesempatan ini tidak semua orang yang dapat memilikinya. Berbicara mengenai bulan Ramadan, ada sangat banyak tema pembahasan ataupun topik yang selalu dibahas ketika bulan Ramadan tiba. Apa saja itu contohnya? Yaitu seperti apa saja keutamaan-keutamaan yang ada ketika bulan Ramadan. Lalu yang kedua, apa saja sih amalan ibadah yang dapat kita lakukan, yang dapat kita maksimalkan ketika Ramadan itu tiba. Nah, namun selain pembahasan-pembahasan seperti itu, ada satu topik atau pembahasan yang lain yang selalu dibahas ketika Ramadan itu tiba, yaitu benarkah setan itu dibelenggu ketika bulan Ramadan. Nah, untuk mengawali pembahasan kali ini, saya akan mengawalinya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Yaitu, idza ja'at Ramadanu futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabul jahimi wa sulsilatis syaitanu. Yang artinya, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, dari hadis tersebut kita dapat mengambil 3 poin besar di dalamnya. Yang pertama, yaitu apabila Ramadan telah datang, maka dibukalah pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga dibuka. Ini tandanya apa? Allah membuka peluang bagi kita umat Islam untuk bisa memaksimalkan kembali bagaimana jalan menuju surga. Dengan contohnya bagaimana? Dengan pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di luar bulan-bulan lain itu akan sangat berlipat-lipat ganda ketika bulan Ramadan datang, dan masih banyak yang lainnya juga. Lalu selanjutnya, wa ghulliqat abwabul jahimi, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ini membuktikan atau ini menandakan bahwa Allah ketika bulan Ramadan tiba itu menutup pintu-pintu neraka. Allah tutup peluang-peluang kita untuk masuk neraka, peluang-peluang kita untuk terjerumus ke dalam neraka bagi siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah. Bagi siapa saja yang benar-benar meniatkan dirinya ketika dia melakukan kesalahan, maka lalu dia bertaubat dengan niat yang setulus-tulusnya kepada Allah, maka Allah berikan kemudahan untuk bertaubat kepada Allah dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Lalu yang terakhir, wasul silatis syaitanu, dan dibelenggu atau dibelenggunya para setan-setan. Nah, di sini maksudnya dibelenggunya setan itu dapat dimaknai oleh para ulama itu menjadi 2 bagian, yaitu pertama secara tekstual atau secara bahasa, dan juga secara kontekstual atau secara maknawinya. Nah, secara bahasa kita dapat fahami langsung dari hadisnya itu bahwa setan itu benar-benar dibelenggu. Setan itu benar-benar dirantai oleh Allah. Ulama ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga ketika kita di sini bulan Ramadan, kita berada pada bulan Ramadan, setan itu benar-benar dibelenggu oleh Allah sehingga tidak dapat menghasut manusia untuk berbuat keburukan. Nah, muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang masih bermaksiat ketika bulan Ramadan tiba? Nah, teman-teman sekalian, itu merupakan
bukti karena kita sebagai manusia itu selain melawan dari godaan setan, kita ketika berpuasa itu selain menahan hawa nafsu dari makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu dari berbuat maksiat. Maka ketika bulan Ramadan tiba dan kita masih tetap bermaksiat, maka bisa dipertanyakan pada diri kita, apakah itu memang godaan setan atau itu memang hawa nafsu dari kita sendiri. Lalu makna dari setan-setan dibelenggu secara maknawi atau secara istilah. Di sini para ulama berpendapat bahwa setan-setan itu dibelenggu bukan maknanya secara langsung bahwa setan itu dirantai. Namun setan-setan itu dibelenggu maksudnya karena manusia, kita umat muslim ketika bulan Ramadan tiba, maka ibadah kita meningkat. Kita lebih rajin membaca Al-Quran. Kita sholat wajib tepat waktu. Kita melaksanakan sholat sunnah. Ibadah-ibadah tersebut membuat iman kita sendiri itu semakin meningkat. Iman kita semakin bertambah. Sehingga setan itu akan sulit untuk menggoda kita sebagai untuk berbuat maksiat. Begitu teman-teman. Jadi intinya di sini, baiklah itu makna dari setan itu dibelenggu secara bahasa maupun setan itu dibelenggu secara kontekstualnya, intinya adalah bahwa kita ketika bulan Ramadan tiba, Allah berikan privilege bahwa kita dapat beribadah lebih baik dengan pahala yang lebih besar daripada hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya dengan ibadah yang sama, namun dilipat gandakan pahalanya. Lalu selanjutnya kita juga diberikan privilege oleh Allah dengan dibatasinya setan dalam menggoda kita dalam berbuat maksiat, sehingga ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan lalu masih tetap bermaksiat, maka patut dipertanyakan apakah itu benar-benar godaan setan atau itu hanyalah hawa nafsu dari diri kita yang harus kita lawan. Karena sejatinya berpuasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, namun berpuasa itu juga menahan diri dari hawa nafsu yang tidak baik yang kita rasakan ketika bulan Ramadan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Tentu masih banyak salah dan janggal di dalamnya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.